Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Segala syukur hanya untuk Allah. Dan tiada daya, tiada kekuatan. Tidak ada yang dapat mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Dan tiada kekuatan yang dapat menghalangi kita dari melakukan kemaksiatan melainkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu itu, maka kemana kita akan meminta? Kepada siapa kita akan bergantung? Kepada mereka yang memiliki harta banyak. Tapi kalau sakit dia teriak-teriak minta tolong sama dokter. Dikatakan biayanya sekian dia bayar. Dia punya uang. Tapi tidak mampu menyembuhkan dirinya. Dokter pun tidak mampu menyembuhkan orang lain. Dia hanya ngobatin. Apa yang terjadi di negeri kita? Berapa banyak dokter, para medis yang mungkin sudah menjadi korban. Di dalam semua itu ada pelajaran buat kita bahwa la haula wala quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa laka syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Bagimu segala puji, bagimu segala puja, dan semua urusan kembalinya kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amma ba'd. Ahibati fillah, ana merasa dihargain nih, dihormatin, dimuliakan. Makasih banyak kepada para dokter yang mau mengundang ana. Yang sejatinya ana sama antum gak jauh berbeda. Sampai kita waktu di pesantren itu disuruh menghafal beberapa teks dari ungkapan-ungkapan para ulama ahli hikmah. Salah satu yang kita hafal itu, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya guru, muallim, dan dokter itu tidak akan memberikan nasihat yang baik kepadamu kalau keduanya nggak dihargain dan dihormati. Dokter mungkin ngajarin kita bagaimana menjaga tubuh ini, bagaimana mengusir penyakit-penyakit yang menghampiri, bagaimana kita bisa menghargai pemberian ilahi. Adapun muallim, guru yang ngajarin kita tentang Allah, maka dia yang ngobatin hati kita dari kebodohan, dari kezaliman, dari perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba. Maka semoga Allah mengumpulkan kita bersama di surganya. Kalau bicara istiqamah setelah Ramadan,
Ya, kalau kita lihat di bulan Ramadan, kita nggak usah ngelihat orang lain. Kita coba bercermin kepada diri kita sendiri. Kita tuh cenderung lebih baik, lebih semangat beribadah, lebih tekun baca Qur'annya. Kesungguhan kita dalam mengabdi kepada ilahi itu tampak dan kita merasakannya. Bagaimana kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan. Kalau kita mau ngelihat tempat-tempat maksiat, orang-orang yang biasa maksiat, dia pun gak bisa berbuat maksiat. Tempatnya tutup. Suasana dan lingkungan yang penuh dengan aroma ketaatan kepada ilahi membuat kita pun semangat untuk menjadi hamba yang dikasihi. Namun ibadah yang dilakukan selama Ramadan, kesungguhan yang dia jalankan, ketaatan kepada ilahi, itu kadangkala cepat berubah setelah bulan Ramadan. Semangat itu jadi turun. Ya, kalau kita melihat, kita tuh diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Di bulan Ramadan kita benar-benar menjadi abdi Allah. Kita berusaha untuk mengerahkan energi kita kepada apa yang diridhoin oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi selesai Ramadan, ketaatan yang kita lihat itu mulai berkurang. Semangat itu mengendur. Penampakan-penampakan yang menunjukkan kuatnya iman kok sekarang loyo. Jumlah soft, ya kalau sholat di masjid mungkin berkurang. Kemudian Quran yang kadang-kadang kita lihat orang di tempat nunggu, mungkin dokter di rumah sakit ngelihat pasien nunggu ambil baca Quran di bulan Ramadan. Ngelihat perawat mungkin juga baca Quran. Jadi suasananya itu benar-benar suasana engkau itu abdinya Allah loh. Engkau itu hambanya Allah. Dan kita tidak berpikir uang dengan amalan yang kita kerjakan, enggak. Ya, setelah Ramadan kayaknya pasar kemaksiatan itu dibuka kembali. Sehingga rame orang yang belanja kemaksiatan. Ahibbatifillah. Gimana kita supaya istiqomah setelah Ramadan ini? Ya, kembali kepada hakikat diri kita. Mau Ramadan, mau di luar Ramadan, seorang muslim, baik itu perempuan atau laki-laki, hidupnya tuh harus bersambung terus dengan Allah Azza wa Jalla. Karena tatkala dia terputus hubungannya sama Allah Azza wa Jalla, sengsara dia. Melarat. Karena sejatinya di tubuh kita ini, dokter tuh pada tahu tuh, ada satu organ yang kalau sehat, insya Allah semuanya sehat. Kalau rusak semuanya. Jantung kita. Kalau jantung secara organ, dia sebagai pemompa darah, ya, dia memompa darah, nanti mengeluarkan darah, masukkan ke otak,
keluar lagi ke sana, dipompa ke seluruh tubuh, diambil lagi, dipompa lagi, terus seperti itu kerja dia. Kalau ada penyumbatan dikit, parah sudah. Jadi agak kurang sehat, kurang semangat ya. Itu sebagai sebuah organ, tapi sebagai sebuah hati yang merupakan tempatnya ketakwaan. Yang kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara biyadihi ila sadrihi 3 marrat. Itu letak ketakwaan. Di situ letaknya kebahagiaan. Di situ adanya rasa sedih, rasa bahagia. Berasa dunia ini jadi luas walaupun rumahnya dia sempit. Merasa dia orang terkaya di dunia walaupun nggak punya apa-apa. Karena ada keridhaan. Di situ dia bisa kontrol jantung dia. Maka pada hakikatnya kehidupan seorang muslim itu harus terus bersambung. Dia terus mencari, jangan sampai sinyalnya itu jelek. Kalau kita bicara handphone, kadangkala kalau di tempat yang nggak ada sinyal, nggak bisa kita berhubungan. Walaupun handphonemu yang paling mahal. Maka perlu kita menyambung sinyal itu dengan Allah Azza wa Jalla selalu, setiap saat. Maka Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 161, coba dibaca. Di surah Al-An'am ayat 162, 163. Surah Al-An'am. Nah, tafadhal, siapa yang mau baca? Nah. Siap Ustaz? Tafadhal. 162 ya, nggih Ustaz. 163 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Nah, artinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperhatikan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Barakallahu fiik. Tuh. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan matiku. Untuk siapa kita hidup? Untuk yang memberikan kehidupan kepada kita. Kepada siapa kita mengabdi? Kepada yang memberikan rizki kepada kita. Kepada yang memberikan jantung kepada kita. Kepada yang memberikan 2 mata kepada kita. Memberikan pendengaran kepada kita. Memberikan 2 kaki. Bukan memberikan mobil. Bukan memberikan motor. Bukan memberikan rumah belaka, tapi memberikan diri kita. Lillahi Rabbil Alamin, yang menciptakan semua alam semesta ini. Malam ini kalau kita memandang nih, malam purnama, antum pandang bagaimana bulat itu rembulan, indah sekali. Siapa yang menciptakan? Orang kepingin berangkat ke sana, berusaha untuk meletakkan kakinya di sana. Siapa yang menciptakan? Allah Rabbul Alamin. Ikan-ikan yang indah yang kita lihat warna-warni, siapa yang melukisnya? Allah Rabbul Alamin. Kupu-kupu, antum lihat kupu-kupu.
dengan warnanya yang indah, dia terbang, pindah dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Siapa yang menciptakan? Kalau seluruh umat manusia, seluruh dokter berkumpul dengan teknologi yang canggih untuk menciptakan seekor kupu-kupu. Terlalu besar seekor kupu-kupu. Seekor semut. Terlalu besar seekor semut. Engkau pilihlah. Mereka tidak akan pernah dapat menciptakan. La syarikalah, nggak ada sekutu baginya. Sebagaimana dalam penciptaan tidak ada sekutu, sehingga dalam pengabdian kita kepadanya, kita nggak boleh menduakan Allah. La syarikalah wa bidzalika umirtu. Dan dengan itu aku diperintahkan. Dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika bicara berbuat baik, itu bukan hanya di bulan Ramadan. Engkau di Ramadan, di luar Ramadan, engkau adalah hamba Allah Azza wa Jal. Hidup dan matimu milik Allah Azza wa Jal. Andai kata seluruh dokter berkumpul di muka bumi ini untuk memberikan 1 jam umur tambahan untukmu, nggak ada. Mereka nggak mampu mentransfer anak-anak, kesian sama dia, umur anak kasihkan kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, if'alul khaira dahrakum. Berbuat baiklah sepanjang masa kalian. Sepanjang masa berbuat baik. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Dan bersiaplah mencari, menyambut hembusan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ada anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan. Ada musim-musim kebaikan. Ada momen-momen di sana Allah berbagi door prize, banyak hadiah. Kemarin di bulan Ramadan kita semangat karena ada door prize di situ. Ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka ya. Kalau mungkin bahasanya benar seperti itu. Ya, kita perlu cari. Semangatnya ditambah ketika masa itu. Tapi berbuat baik sepanjang masa. Nggak berhenti berbuat baik. Ahibati fillah. Dan Muslim itu nggak boleh sengaja mau jalan mundur. Nggak boleh. Kalau sudah sampai garis finish nggak boleh mundur. Sengaja dia niat, kemarin Ramadan aku akan berbuat baik, setelah Ramadan nanti aku akan tinggalkan ini itu, aku akan kembali seperti dahulu. Nggak boleh. Nabi alaihissalatu wassalam berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kauri ba'dal haur, atau minal hauri ba'dal kaur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari habis taat atau jadi orang buruk. Seperti orang yang mengikat kepalanya dengan surban atau dia buka. Kecuali tatkala dia tergelincir dalam perbuatan dosa. Karena memang dia manusia yang diciptakan lemah, yang sudah ditakdirkan melakukan dosa sama Allah Azza wa Jal. Muslim itu ketika selesai Ramadan dia tergelincir dalam perbuatan dosa. Apa yang terjadi sama diri dia? Nih kalau kita bicara ingin istiqomah, kok nggak bisa Ustaz? Ketika engkau berbuat dosa, balik, langsung balik. Seperti orang yang dilarang keluar rumah, ketika dia keluar rumah sadar di tengah jalan dia tahu salah yang aku kerjakan, terus gimana? Engkau lanjut jalan? Apa engkau pulang? Pulang. Allah jelaskan hal itu. Akan ada godaan-godaan setan. Di bulan Ramadan, setannya dibelenggu. Sekarang dibuka. Maka Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Ayat 200-201. Di surah Al-A'raf ayat 201 nih. Coba dibaca. Apa yang kita lakukan tatkala kita selesai Ramadan ini kok kayaknya ya Allah gimana Ustaz ya? Allah sebutkan.
Ya, tafadhal dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa? Nah, silahkan. Saya sebentar. Ustaz, tadi ayat berapa, Ustaz? 201 surat Al-A'raf. 201. Siap, tafadhal. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasuhum fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsyirun. Tambah satu lagi. Tambah 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqshirun. Barakallahu fikum. Artinya? Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka, itu orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Barakallahu fikum. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan di waktu apapun, kapanpun, dimanapun kau berada, tatkala engkau tergoda oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Setan ini nggak kelihatan. Kalau kita melihat ada singa yang hendak menyerang kita, kita akan kabur. Kita akan sembunyi. Mungkin kita akan melawan juga. Tapi karena lawan kita ini nggak kelihatan, syaitan yang tercipta dari api, maka solusinya adalah berlindung kepada Allah. Langsung engkau kembali kepada Allah. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, selamatkan hamba ya Allah dari godaan syaitan. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kondisi kita tatkala selesai Ramadan nih, bayangan-bayangan berbuat dosa atau kita sudah melakukan dosa, maka orang yang bertakwa, ini tanda orang yang bertakwa Allah sebutkan, dia langsung ingat, ya Allah, dosa lagi aku kerjakan. Dia langsung sadar, dia tahu kesalahan-kesalahan dia. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan oleh setan pada waktu itu. Sehingga dia berbuat dosa. Dan dia ingat dari arah mana dia diserang. Oh, ini ternyata sebabnya. Itu orang yang bertakwa. Maka Allah sebutkan tanda yang bertakwa dan tanda kawan-kawannya setan. Orang yang bertakwa,
langsung kembali kepada Allah, langsung dia sadar, dia langsung memperbaiki benteng dia seperti orang yang punya benteng, kemudian ada yang menyerang. Oh, ternyata penyebabnya yang di pojok itu semennya memang udah nggak kuat. Seharusnya diperbaharui di sana tuh. Oh, ketahuan sana berarti yang diperbaharui. Begitu pula dengan diri kita. Dari mana sih kita digoda? Oh, dari arah perempuan umpamanya. Oh, dari arah ingin pamer, ingin berbangga-banggaan dengan harta. Oh, dari sini sehingga aku makan haram, sehingga aku melakukan penipuan. Dia kemudian beristighfar. Karena dosa ini kalau dibiarin, seperti tadi kita bicarakan jantung, dia nempel di jantung. Nukita fi qalbihi nukta sauda, ada nokta hitam. Kalau dia tinggalkan itu dosa dan dia tobat, beristighfar, mohon ampun sama Allah, sukila qalbuh. Hatinya bersih. Mengkilat hati. Sehingga nggak nempel, dosanya itu luntur. Wa in ad'at. Tapi kalau dia kembali melakukan dosa, tambah lagi nokta itu. Maka berbeda dengan kawan-kawan setan. Ketika dia digoda sama setan, bukannya ingat, malah nih musuh dijadikan kawan. Kita perlu melihat diri kita. Tatkala kita berbuat dosa, kita berhenti atau kita terus mengikuti bisikan setan tersebut. Terus apa hasil Ramadan kemarin? Yang dikatakan madrasahnya orang-orang yang bertakwa. Untuk mendongkrak tingkat ketakwaan antum. Ada nggak hasilnya? Jadi orang-orang yang mudah mengikuti bisikan setan, dia jadi kawannya setan dan terus sama setan ditarik, sulit dia kembali. Sehingga kita perlu segera kembali kepada Allah tatkala engkau tergelincir ke dalam dosa. Di bulan Syawal ini ada banyak amalan buruk yang engkau tinggalkan di bulan Ramadan. Tapi kok selesai Ramadan aku kembali melakukan dosa-dosa tersebut. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surah Ali Imran ayat 133 135, Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa nih, hasil kemarin sekolah Ramadan itu apa. Coba dibaca di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Barakallahu fikum. Ini Allah sebutkan. Kalau bicara istiqomah setelah Ramadan, engkau menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu sedekahnya nggak berhenti. Bukan cuma di bulan Ramadan sedekahnya. Berbagi bukan hanya di bulan Ramadan, terus. Berbagi bukan hanya ketika lapang, ketika sempit pun dia berbagi. Itu orang bertakwa. Karena dia tahu yang dia berikan kepada orang lain sesungguhnya itu adalah tabungan dia. Jadi kalau bicara tabungan, orang itu walaupun sedikit dia nabung. Nggak harus punya uang, enggak lah, sedikit tabung lah buat bekal nanti. Mengontrol emosinya. Gimana sekarang emosimu? Kadangkala ada perempuan-perempuan yang berharap Ramadan itu sepanjang tahun, karena suami kalau bulan Ramadan baik banget Ustaz, nggak marah. Tapi kalau selesai Ramadan Ustaz, sedikit makanan kurang garam habis Ustaz. Kalau Ramadan Masya Allah kurang garam, nggak apa-apa, bulan puasa bukan bulan makan kata dia, ini bulan untuk beribadah. Masya Allah. Tuh, orang bertakwa menahan emosinya, menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas. Dia memaafkan orang lain. Dia tahu dia bukan makhluk yang suci. Dia banyak berbuat dosa. Di bulan Ramadan doa dia, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya. Dia terus berdoa, memohon kepada Allah maaf. Di bulan Ramadan, selesai Ramadan dia jadi pemaaf, dia lebih sering memaafkan orang lain. Kenapa? Karena slogan dia, ana aja minta maaf sama Allah. Terus ana minta maaf. Berbuat dosa, aduh, terus-terusan berbuat dosa. Wallahu yuhibbul muhsin. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Apakah orang bertakwa itu, kalau kita bicara hasil dari Ramadan, berarti engkau nggak berbuat dosa? Enggak, kata Allah. Allah sebutkan, orang-orang bertakwa itu apabila mereka melakukan kesalahan, melakukan fahisha, kekejian, dosa besar yang dia kerjakan, atau dia melakukan dosa-dosa kecil, apa yang terjadi sama orang itu? Mengikuti bisikan setan, mengekor kepada nafsunya. La. Apa kata Allah? Fastaghfar, dzakarullah. Yang pertama dia langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosa ya Allah. Aku dilihat oleh Engkau ya Allah. Aku berbuat dosa dengan nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Langsung istighfar. Karena dia tahu nggak ada yang bisa ngampuni dosa ini. Mau kemana? Mau laporan sama Ustaz. Ustaz, aku berbuat dosa ini itu. Yang kau minta ampun sama Allah. Nggak ada dalam Islam itu pengakuan dosa lalu Ustaz bisa mengatakan udah dosamu diampuni. Ada orang lapor, saya melakukan dosa ini Ustaz ya. Gimana? Ya sudah diampuni. Nggak ada dalam Islam. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Azza wa Jalla. Ustaz hanya memberikan arahan agar engkau memohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka nggak terus-terusan berbuat dosa. Maka kondisi sekarang,
Di bulan Syawal nih, kalau kita terjebak dalam sebuah dosa, balik langsung. Ingat sama Allah. Engkau tuh dilihat Allah ketika melakukan dosa. Yang engkau gunakan juga fasilitas dari Allah untuk berbuat dosa. Semua ragamu dari Allah. Allah mau ambil. Jangan dipikir ketika engkau dapat melihat, sekarang lahir dapat melihat, engkau pikir mata itu milikmu, sehingga engkau bisa pakai sampai mati. Ada orang yang tabrakan buta. Ada yang mungkin kena air keras jadi buta. Maka ingat sama Allah. Orang yang lahir sempurna punya 2 kaki. Apakah sampai mati dia akan pakai 2 kakinya? Ada yang diamputasi kaki. Ada yang kecelakaan sehingga harus dipotong kaki. Maka ingat sama Allah. Kita kalau merasa diawasin di bulan Ramadan, kan kita diajarin muraqabatullah, selalu diawasi sama Allah. Selesai Ramadan, tumbuhkan. Salah satu cara adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi seorang mukmin itu dia berbuat dosa, tapi dia tidak terus-terusan berbuat dosa. Dia itu nggak bandel gitu. Ada orang udah dikasih tahu ya, tetap ngeyel. Dia nggak ngeyel dia. Dikatakan kau dosa loh. Iya ya Allah, mohon maaf. Dia tersandung, iya. Tapi bukan setelah tersandung dia berhenti di tempat tersandung tersebut. Bangkit dia. Dia terperosok. Apakah dia mau berada dalam kumbangan yang busuk, yang kotor? Tidak. Nggak sengaja dia masuk ke sana. Tapi ketika dia berada di sana, dia segera keluar, dia mandi. Ketika tahu kumbangan itu busuk, banyak bakteri, banyak kuman di sana, dia mandi, dia pakai sabun, bersihkan. Itu mukmin. Ya, kalau bicara tema hidup seorang mukmin itu, Allah sudah gariskan. Di mana? Di surat Hud ayat 112. Ini tema hidup kita. Bagaimana kita jalani hidup ini? Allah tuh gariskan di surat Hud ayat 112. Coba dibaca. Baik Ustaz. Nah, tafadhal. Maaf Ustaz, tadi ayat berapa Ustaz? Ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basyir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu temanya fastaqim, istiqomah. Tetap di jalan ini. Tetap di rel. Jangan keluar rel. Engkau boleh jalan lambat. Engkau boleh ya kadangkala capek, lelah, tapi jangan keluar dari rel. Ini tema yang digariskan oleh Allah buat Nabi SAW. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Kita pengikut Nabi SAW. Dan jangan melampaui batas. Jangan. Ketika engkau tersandung atau terjebak dalam dosa, balik. Tetap harus istiqomah. Antum bayangin ya, kalau ada kereta api keluar dari relnya, apa yang akan terjadi? Ketika dia melampaui batas yang udah dibikin, engkau di sini lo jalannya ya, udah dibikin. Dari Jember itu ada rel kereta api yang entah nyambung sampai ke Jakarta sana, nyambung sampai ke Bandung, nyambung sampai Cilacap.
Pokok jalan di relnya, walaupun lambat dengan kecepatan 20 km per jam, nyampe. Tapi kalau engkau jalannya 230 km per jam, tapi keluar rel, nggak bakal nyampe engkau. Maka temanya itu di atas rel. Jalan yang lurus, ya udah jalan di sinilah. Sesuai dengan perintah Allah. Terus dapat apa? Kita tuh kadangkala berbuat selalu berharap balasan. Iya, memang kita ini budak. Jiwa kita ini jiwa budak. Dan kita budaknya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan salah memperbudak diri. Jangan sampai engkau diperbudak sama hartamu sendiri. Ada orang-orang yang diperbudak sama hartanya. Subhanallah jemaah. Dia capek cari harta, dia disuruh-suruh sama hartanya. Dia ingin sedekah, kata hartanya habis nanti. Oh iya, nanti habis. Nggak jadi sedekah dia. Apa yang diharapkan berjalan di atas rel ini? Kalau kita udah tahu caranya, kemudian kita tahu tujuan kita tuh, apa yang kita dapatkan, kita mau kemana sebenarnya? Insya Allah kalau bicara istiqomah, insya Allah engkau mampu. Sekali lagi, istiqomah bukan berarti engkau tidak berbuat dosa. Allah sebutkan di surat Fussilat ayat 30-32. Ini apa yang akan didapatkan? Kenapa tema kita itu kok istiqomah? Karena ada sesuatu yang kita cari, kita buru. Surat Fussilat ayat 30-32. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Untuk siapa itu jemaah? Untuk yang istiqamah. Bukan hanya mengatakan saya muslim. Ini semua orang ngomong muslim, yang muslim. Tapi Allah sebutkan di sini, mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, kami hambanya Allah, saya orang Islam, saya orang beriman. Kemudian istiqamah, baru dapat tuh janji. Turun tuh malaikat. Dikatakan ketika kematian hendak datang, malaikat maut mencabut nyawa dia. Malaikat-malaikat yang lain pada datang mengatakan jangan takut, jangan khawatir engkau.
surga tempatmu yang udah dijanjikan kepadamu. Mereka tuh yang menjadi pelindung dalam kehidupan, dijagain sama malaikat. Karena orang ini memang gak mau ngikutin setan. Ketika berbuat dosa dia balik. Maka malaikat pun melindungi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan di akhirat, dan bagi kalian, apa aja yang kau inginkan. Kita punya syahwat nih kemana-mana jamaah. Semuanya akan kau dapatkan. Di dunia banyak syahwat yang gak bisa kita dapatkan. Kita ingin, tapi gak boleh, haram kadang-kala. Atau kita ingin tapi kita gak mampu. Tapi di surga semuanya yang kau dapatkan. Yang kau pinta, mau minta apa engkau? Allah berikan penghormatan, penghargaan kepadamu. Syaratnya istiqamah dengan ketaatan kepada Allah. Enggak apa jemaah, enggak bolak-balik gitu loh jemaah. Enggak pura-pura ketaatan dia. Bukan karena dilihat orang dia beribadah. Di bulan Ramadan tarawih dia bukan karena dilihat orang. Puasa dia bukan karena kebiasaan dan tradisi, tapi karena dia beriman. Makanya kalau kita ngelihat hadis-hadis tentang fadilah Ramadan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan karena berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, selesai dosa-dosa dia yang lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan karena beriman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia. Jadi memang dia benar-benar beriman, bukan pura-pura beriman. Dia tetap meninggalkan yang haram. Dia jaga tuh nilai dia. Jadi kalau ada orang masuk polisi, jangan dipikir dia sampai pensiun jadi polisi. Ada yang dipecat polisi. Engkau pun selama Ramadan menjaga nilai-nilai ketakwaan. Apakah berarti engkau sepanjang tahun akan terus bertakwa? Bisa jadi enggak kalau engkau tidak menjaganya. Jadi tetap dia meninggalkan yang haram. Walaupun amalan-amalan sunnahnya berkurang. Mungkin ya sholat sunnahnya, yang sholat malamnya biasanya 11 rakaat, biasanya 23 rakaat, jadi 3 rakaat. Tapi tetap ada. Baca Qur'annya, waktu Ramadan alhamdulillah bisa hatam sekali. Selesai Ramadan, nggak apa-apa. Dia nggak hatam 1 bulan. Tapi tiap hari dia baca Al-Quran, walaupun 2 halaman. Puasanya, oke, Ramadan puasa 30 hari, Syawal nggak bisa puasa 30 hari, kan nggak boleh. Iya, tapi dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetap ada. Adapun orang-orang munafik, ibadahnya itu memang karena momentum aja. Karena lingkungan doang dia ibadah. Ganti lingkungan ya dia ikut. Dia seperti bunglon. Lagi hijau dia jadi hijau. Kemudian pindah ke tempat yang coklat dia jadi coklat. Tapi mukmin enggak. Dia sekali hijau ya dia hijau terus. Diletakkan di mana dia tetap hijau. Allah Azza wa Jal memberikan contoh dalam Al-Quran Karim tentang bagaimana orang yang menjaga amalan, menjaga ibadah, menjaga keimanan, lalu tahu-tahu dia tinggalkan tuh ketaatannya. Itu seperti seorang wanita yang membuat tenunan, dia menenun sebuah kain, tahu-tahu kemudian dia uraikan kembali ya. Allah sebutkan hal ini di surat An-Nahl
ayat 92. Surah An-Nahl ayat 92. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين. Ayat 92 ya, An-Nahl. Wala takunu 92. Surat An-Nahl. An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengoraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Barakallahu fikum. Tuh, Qatadah ibn Da'am as-Sadusi ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, "Law sami'tum bimra'atin naqadat ghazlaha min ba'di ibrami." Kalau engkau melihat seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dia pintal, yang udah jadi tuh, kemudian dia cerai-beraikan, kira-kira kalian akan ngomong apa? Ma ahmaqa hadhi. Betapa bodohnya orang ini. Seperti itulah permisalan buat orang-orang yang merusak perjanjian dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kau tuh janji beriman, janji mau mengabdi kepada Allah. Kita punya janji sama Allah SWT. Allah kasih segala fasilitas, engkau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum lihatlah kalau ada orang, ya dokter lah, kalau kita bicara dokter. Dokter tuh ada perjanjian, ada kontrak, ada kode etik yang harus dia jaga. Kalau ternyata dia tidak menjaga, maka mungkin dia bisa dicabut izin praktek dia ketika dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dijalankan. Ahibati fillah, perjalanan hidup ini panjang. Kita akan mendapatkan jalan yang nanjak, menanjak lagi, ada jalan yang turun. Kita kadang-kala jatuh, bangkit kembali. Kita kadang-kala jadi orang baik. Tapi satu saat kita jadi kawannya setan. Tapi ingat dengan sabda Nabi SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi kalau engkau tadi Ramadan baik, tapi kemudian engkau berbuat buruk, terus berbuat buruk, kemudian engkau mati dalam kondisi melakukan buruk, maka engkau su'ul khatimah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu kapan kematian itu akan datang, di mana.
Ada cerita dokter di Medina, bagaimana dia memeriksa seorang pasien, lalu dia pulang, dia besok memeriksa lagi pasien itu, lalu dia berpesan, nanti seperti ini, seperti ini, seperti itu, kepada perawat atau kepada penjaganya di sana. Masya Allah, besoknya dokter tuh nggak pernah datang lagi memeriksa pasien tersebut, dokternya mati. Ahibati fillah, maka semoga kita dapat menutup kehidupan kita dengan menjadi orang baik. Caranya, teruslah berbuat baik. Terus. Qurannya dibaca. Lingkungannya diciptakan. Masya Allah. Anda lihat kemarin ada dokter-dokter yang bikin kajian hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia mau lanjut lagi, Masya Allah. Dijaga kajian itu. Karena itu yang semoga kita mendapatkan suasana Ramadan yang kemarin kita merasa baik di sana, merasa bersemangat dan bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa untuk berdoa. Tanda diterimanya amalan kita adalah kebaikan sesudahnya. Maka baca doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa yang ada di surat Ali Imran ayat 8 apa 7. Coba dilihat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada dosa, kepada kekufuran, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami dan berikan rahmat-Mu kepada kami. Engkau lah Maha Pemberi, ya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Ustaz, ini pertanyaan yang akan dibacakan dari moderator. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, untuk yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Yang pertama ada pertanyaan, apakah indikator keberhasilan usaha kita mempertahankan keistiqomahan ibadah di bulan Ramadan? Dan yang kedua, apakah ada amalan-amalan yang utama dan doa-doa yang utama untuk menjaga keistiqomahan ibadah kita di bulan Ramadan? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kalau bicara indikator amalan kita diterima, tadi di akhir Anda sampaikan bahwasanya orang yang diterima amalannya, yang istiqamah insyaallah, adalah orang yang menjaga amal soleh tersebut. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah pahala kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi tatkala engkau selesai Ramadan, engkau merasa lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Engkau bisa sholat malam, bisa sholat duha, bisa baca Quran, bisa nahan diri dari berbuat kemaksiatan. Maka itu tanda-tanda Allah menerima amalanmu di bulan Ramadan. Sehingga walaupun tidak seperti di bulan Ramadan, tapi dia jaga. Dan tatkala dia terjerumus dalam dosa, dia balik. Karena ada orang dikasih kekayaan sama Allah, bukannya tambah baik, tambah buruk. Sehingga kekayaan itu jadi azab buat dia. Tapi orang-orang yang dijaga sama Allah Azza wa Jalla, ketika dia dikasih nikmat, dia menggunakan untuk ketaatan. Artinya dia merasakan, ya Allah, alhamdulillah Anda bisa baca Quran sekarang Ustaz, bisa mulai menghafal Quran, selama ini nggak pernah ngafalin Quran. Kalau bicara kitab, aduh udah banyak lah. Kalau dokter mungkin hafal tuh namanya obat-obat gitu. Kadang-kadang namanya surat di Al-Quranul Karim nggak hafal. Tapi selesai Ramadan, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah, juz 30 Anda sudah mulai menghafalnya. Ini tanda. Sehingga kita perlu jaga.
Jadi tandanya, indikatornya itu bukan kau tambah kaya, bukan kau tambah sukses, enggak. Memang orang-orang kafir itu semuanya dinilai dengan materi. Kenapa sampai ada majalah yang menyebutkan urutan orang terkaya di dunia? Kenapa? Karena memang mereka menilai orang itu dari materi. Dari penampilan, dari tas yang dibawa, dari jamnya. Sehingga jangan dipikir ketika amalmu diterima berarti rezekimu tambah luas. Engkau tambah kaya. Enggak. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah tuh berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai. Dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Artinya dunia ini Allah bagi kepada semua. Mukmin, kafir Allah kasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintain. Jadi tatkala engkau lebih banyak ketaatannya, merasakan lebih dekat sama Allah, bisa melakukan ibadah-ibadah yang sebelumnya tidak biasa engkau kerjakan, maka semoga itu menjadi indikator amalanmu diterima dan engkau bisa istiqamah dan pada akhirnya husnul khatimah. Adapun bicara amalan apa atau doa apa agar kita bisa istiqamah, ingat sama Allah, zikir, perbanyak zikir. Kenapa? Ketika Allah mau merintahkan salat, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan salat kita. Dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi agar engkau bisa istiqomah, zikir. Zikir pagi dan petang. Ketika godaan syaitan datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung melindungi Allah, bantulah hamba ya Allah, bantulah. Bukan malah mengikuti nafsunya, bukan. Berdoa dia. Jadi semua amalan yang bisa kerjakan di bulan Ramadan, tolong tetap dijaga walaupun secara kuantitas mungkin menurun. Tapi kalau bisa kualitas tetap baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema, namun masih tidak terkait dengan Ramadan, tapi secara keseluruhan bagaimana kita memaintain diri kita untuk istiqomahnya itu sampai kita meninggal gitu Ustadz. Walaupun terkadang ada amalan-amalan yang khusus di bulan Ramadan ini kan tidak bisa diaplikasikan di bulan di luar Ramadan. Bagaimana sampai kita berusaha sedemikian rupa amalan yang kita lakukan ini tetap di atas sunnah dan akhirnya kita meninggal dan diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau kita ingin istiqamah, kemudian mati husnul khatimah, engkau harus jujur sama Allah. Antara kita sama Allah, kita perlu kejujuran. Engkau benar beriman gak sama Allah? Engkau benar berharap surga gak sama Allah? Semua dimulai dari hati. Ini yang akan menjaga. Amalan, iya termasuk dari keimanan. Tapi tatkala seorang itu banyak beramal yang dilihat oleh orang, dia punya perbuatan-perbuatan amal soleh yang nampak dengan mata manusia, yang memungkinkan dia melakukan itu karena pengawasan dari manusia, maka sekarang dia harus fokus memperbaiki hatinya. Sehingga kita tahu fadilah sedekah yang disembunyikan dengan sedekah yang terang-terang berbeda. Maka agar engkau bisa istiqomah, engkau perlu memperbanyak amalan yang tersembunyi. Mulai dipikirkan. Kita lihat kenapa dianjurkan sholat sunnah itu di rumah.
Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan khairu salati rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya salat seorang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Jadi sebaik-baiknya salat laki-laki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib di masjid. Untuk apa semua itu? Untuk membuktikan kejujuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tetap salat walaupun nggak ada yang lihat. Engkau tetap beribadah walaupun tidak ada manusia. Makanya sholat sunnah di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Maka sekarang kita berusaha untuk mengasah keimanan kita, memperbaharui keimanan kita, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. Maka Nabi SAW bersabda, liyakun li ahadikum khib'un min amalin soleh. Hendaklah setiap kalian itu punya amal soleh yang tersembunyi. Punya dia itu. Kita perlu memiliki. Yang gak ada yang tahu. Zikir. Makanya kalau bicara zikir, lebih utama mana zikir pakai tasbih atau tanpa tasbih? Tentunya tanpa tasbih. Ketika engkau bawa tasbih kemana-mana, kadang-kala kita lihat sekarang tasbih kan macam-macam. Penggunaan tasbih memang ada khilaf di antara para ulama. Anda melihat tasbih ini termasuk alat untuk menghitung. Baik. Kalau lihat pendapat yang membolehkan, bukan berarti engkau kemudian baik pakai tasbih. Enggak, tetap. Ada yang cincin ya, digital, kemudian dia kemana-mana orang jadi tahu, oh, fulan ahli zikir. Kenapa itu ada tasbihnya? Enggak, anak-anak lillahi ta'ala Ustaz. Ikhlas. Iya, tapi enggak tersembunyi, kelihatan orang. Ada yang tasbihnya dikalungkan. Kenapa engkau harus kalungkan? Itu kan alat untuk mengingat Allah. Alat. Dan Allah berikan kepada kita tangan kita yang kita bawa semuanya. Ketika kita di sebuah majelis, ketemu sama orang, ada 20 orang di sana. Ada satu yang pakai kalung tasbih atau pakai gelang tasbih, yang lainnya enggak. Engkau kan nampak, engkau menunjukkan dirimu kalau engkau ahli zikir. Bukan berarti Anda menghukumi hatinya, enggak. Tapi kelihatan. Kenapa enggak disembunyikan, dikantongin aja? Oh, takut ketinggalan ini itu, udah taruhlah. Ketinggalan kau bawa jari yang tidak pernah ketinggalan. Tetap lebih utama Nabi SAW berzikir dengan tangan. Maka di sini kita perlu membentuk kejujuran kita sama Allah dengan cara memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. Membantu orang, nyekolahkan orang. Kalau bicara yang berkaitan dengan harta. Kemudian di antara yang membuat kita husnul khatimah juga insya Allah adalah berbaik sangka sama Allah SWT. Karena ada orang yang kelihatannya, nampaknya soleh. Sampai cerita Nabi SAW. Di masa Nabi SAW dalam satu peperangan, ada satu orang itu yang Masya Allah. Secara semangat, kesungguhan dia berperang ya. Sampai ada ungkapan dari beberapa sahabat, ma ajza al-yawm mithl ma ajza fulan. Nggak ada hari ini yang berjuang seperti fulan. Hari ini harinya fulan gitu sudah nih. Nabi SAW melihat kepada orang itu. Ammahu, oh orang itu, dia termasuk penghuni neraka. Jamaah. Dia berjuang. Peperangan yang memang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi ternyata ada masalah sama dia. Diikutin sama sahabat ini. Karena kalau orang kayak gini semangatnya masuk neraka, gimana kayak kita ini? Ternyata tuh orang selesai peperangan, di akhir peperangan itu dia terluka dan dia nggak tahan. Kemudian dia letakkan ujung pedangnya itu, dia berdirikan pedangnya, kemudian dia letakkan di dadanya, kemudian dia robohkan dirinya. Dia bunuh diri.
Tadi kita telah sampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ikut penutupnya. Maka tunjukkan kejujuranmu. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam ada seorang penulis wahyu Nabi yang hafal surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Akhir hayatnya murtad dia. Murtad. Maka kita benar-benar harus jujur sama Allah. Makanya sering-sering ya, sebelum tidur ya, kita baca doa. Sebelum tidur ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma qini azabak yauma tab'athu ibadak. Baca 3 kali. Allahumma qini azabak yauma tab'athu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Maka semoga dengan cara seperti itu Allah berikan taufiknya kepada kita dan kita meninggal husnul khatimah. Terus belajar, terus menuntut ilmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Atau masih bisa beberapa pertanyaan, Ustadz? Satu lagi lah. Siap. Anak tadi udah ditungguin sama anak-anak. Kata, Baba sampai jam berapa, Baba? Kata dia. Dia sampai satu ngomong, Baba sampai jam 12 nggak apa-apa lah, ambil kunci rumah. Udah kata dia. Siap. Dia ngambul sama bapaknya. Baik, Ustadz. Siap. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Siap. Untuk bulan Ramadan ini kan ada hanya 1 bulan, Ustadz, dan tersedia 11 bulan di luar bulan Ramadan lain yang dialami oleh muslimin. Nah, apakah ada momen-momen tertentu untuk kita ini charging ketakwaan kita, atau kita membuat ketakwaan kita bangkit kembali yang misalnya sempat ada penurunan, dan apakah ada momen-momen yang bisa kita jadikan titik untuk hal tersebut, Ustaz? Nah, demikian, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah, subhanallah ya. Kalau kita bicara sebulan ini sebenarnya masa ngecas untuk 11 bulan. Nah, kalau bicara yang wajib, ya udah nih sebulan nih. Insya Allah kalau engkau jalanin yang sebulan ini dengan baik, ikhlas lillahi ta'ala, beriman, mengharapkan pahala, insya Allah 11 bulan itu engkau bisa jaga. Tapi ya karena manusia makhluk yang lemah, kadangkala baterainya itu, kalau kita lihat, Anda lihat punya handphone itu ada kesehatan baterai itu. Kadangkala memang kesehatan baterainya itu udah lemah, sehingga untuk 11 bulan nggak cukup. Terus gimana, Ustaz? Nah, maka di sini Allah sediakan tuh waktu-waktu untuk ngecas, untuk menyempurnakan baterainya terus dalam kondisi prima, sehat terus baterai dengan dicas. Yang pertama Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan haram nih, ada puasa, puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau bisa 13, 14, 15. Ini ngecas lagi di situ. Kalau bisa Senin Kemis, kalau bisa puasa Daud, waduh, Masya Allah. Tapi Allah sediakan tuh. Nanti di bulan Dzulhijjah Allah sediakan haji. Walaupun tahun ini jemaah Indonesia nggak berangkat haji, tapi Allah sediakan haji. Dan ternyata bulan Dzulhijjah ini bukan hanya untuk jemaah haji, tapi untuk yang nggak berangkat haji pun itu momentum untuk ngecas. Jadi kalau kita lihat jaraknya, bulan Syawal 6 hari ngecasnya, bulan Dzulqa'dah 3 hari udah turun tuh. Karena orang kadang capek udah 3 hari. Tapi kalau mau Senin Kamis lebih banyak. Kemudian di bulan Dzulhijjah kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Di 10 hari awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak ada. Sepanjang masa itu yang paling baik beramal itu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah.
Maka para sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 hari ini? Walal jihad fi sabilillah. Jihad pun nggak dapat menandingi illa rajul, kecuali satu kondisi. Seorang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya, dia naik kuda, bawa semuanya, dan nggak pulang dia. Hartanya nggak ada yang balik dan dia pun tewas. Baru itu tidak tertandingi. Maka para ulama membicarakan tentang awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Banyak di antara kita 10 awal Dzulhijjah ini biasa-biasa aja. Padahal sebagian ulama membicarakan 10 awal Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 akhir Ramadan, siangnya. Ada yang mengatakan siang malamnya lebih utama itu. Semua amalan di 10 akhir Ramadan itu bisa diamalkan sepanjang masa. Sholat malam ya sholat malam, bisa kita sholat malam kapannya. Iktikaf kita bisa iktikaf, nggak cuma 10 hari terakhir. Tapi di situ memang ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga itu mungkin tidak bisa tertandingi. Tapi beramal di 10 awal Dzulhijjah ini subhanallah. Nggak bisa diamalkan di 10 akhir Ramadan. Di situ ada haji, di situ ada kurban. Kita lihat orang-orang di sana berangkat ke padang Arafah pada tanggal 9. Yang puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Boleh puasa di tanggal 1, 2, 3 boleh. Pokoknya banyakin amal soleh tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 puncaknya. Setelah puasa Arafah, puncaknya kita berkorban kepada Allah Azza wa Jalla. Berkorban nggak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Idul Adha ya itulah tanggal 10, 11, 12, 13 kita berkorban. Jemaah haji Masya Allah wukuf di Arafah, tanggal 10 ke Mina, lempar jumrah, mereka tawaf, mabit. Itu nggak terjadi di bulan Ramadan. Itu waktu untuk ngecas Allah sediakan. Selesai haji, ada bulan Muharram. Yang kata Nabi SAW, afdhulus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Di situ ada Ashura, tanggal 10. Dianjurkan puasa tanggal 9, 10. Yang berpuasa pada hari itu diampuni dosa tahun lalu. Arafah 2 tahun itu diampuni dosa. Terus Allah berikan kepada kita momentum di bulan Safar. Ya tetap kita berusaha untuk puasa 3 hari. Bulan Rabiul Awal seperti itu, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, terus ya jaga puasa kita. Nanti masuk bulan Rajab, bulan haram, masuk bulan Sya'ban, persiapan untuk Ramadan lagi. Jadi 6 bulan sahabat Nabi itu selesai Ramadan doa dari kalangan salafus saleh, mereka berdoa Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima dari kami Allah Ramadan kami. 6 bulan sebelum Ramadan doanya supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan jamaah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa lanjut kajian kita pada pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Semoga ini disampaikan bermanfaat buat yang menyampaikan, buat yang mendengar, dan sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kajian ini. Barakallahu fikum. Ana kembalikan kepada moderator. Tafadhal.